Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang tanda-tanda rumah yang dihuni makhluk halus atau jin jahat yang ada di rumah kita. Dan itu perlu kita ketahui supaya kita bisa melakukan sesuatu hal yang sekiranya jin itu bisa keluar atau tidak betah untuk berada di rumah Anda. Dan sebelumnya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu supaya terus mendapatkan notifikasi dari video saya berikutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda rumah kita dihuni oleh makhluk halus. Yang pertama yaitu sering ada penampakan di dalam rumah. Biasanya jin-jin penghuni rumah itu akan menunjukkan aktivitasnya bahwa dia ada di rumah itu. Dan biasanya yang mudah melihat hal-hal seperti itu yaitu anak kecil melihat penampakan itu. Kedua, orang yang tua renta itu biasa juga bisa melihat hal-hal seperti itu. Dan orang yang memiliki kepekaan, jin itu akan menampakkan wujudnya. Jadi tanda-tanda itu akan bisa kita lihat secara langsung. Maka dari itu kita harus mewaspadai hal-hal tersebut, bahwa rumah Anda ada jin-jin jahat yang mengganggu, dan lakukan sesuatu untuk mengusirnya. Yang kedua yaitu suara misterius. Tiba-tiba kita mendengar suara-suara, baik itu suara tangisan, suara orang memanggil, dan lain-lain sebagainya, atau bahkan suara hewan-hewan yang bisa kita dengar namun tidak ada wujudnya. Walaupun kita cari-cari nggak ada siapapun, namun kita mendengar suara itu, dan itu harus kita waspadai bahwa itu adalah ada gangguan-gangguan jin yang jahat yang perlu kita waspadai dan kita buat pembentengan atau pembersihan di dalam rumah itu. Jika tanda-tanda itu Anda merasakan, berarti itu Anda harus segera buat tindakan. Dan yang ketiga yaitu penghuni rumah sering bermimpi menyeramkan atau bermimpi buruk, dan hal itu harus kita waspadai bahwa hal-hal seperti itu ada penghuni misterius yang ada di dalam rumah itu tadi, dan tentunya itu mengganggu rumah atau penghuninya. Maka dari itu kita harus waspada jika mimpi itu sering berulang-ulang dengan bermacam-macam mimpi yang menyeramkan, seperti mimpi dikejar-kejar orang jahat, mimpi terlihat penampakan yang menakutkan atau binatang yang menakutkan, dan apapun yang nampak kita ketakutan di dalam mimpi itu adalah tanda-tanda bahwa rumah Anda dihuni oleh makhluk jahat. Berarti Anda harus segera membuat tindakan untuk mengusir atau membersihkan rumah itu tadi, dan itulah tanda-tandanya. Yang keempat yaitu sering merasakan bau-bauan, entah itu bau wangi atau bau busuk atau bau seperti barang-barang gosong tapi kita tidak menggoreng apapun, tidak membakar apapun, dan seperti ada orang yang membakar sesuatu, dupa atau kemenyan, atau seperti membakar talas. Kita akan merasa bau seperti itu, atau berbau seperti bangkai dan berbau seperti comberan. Nah, itu harus diwaspadai bahwa rumah itu ada penghuni yang jahat. Maka dari itu, jika rumah Anda dirasa menemukan tanda-tanda seperti itu, segeralah buat tindakan untuk pembentengan dan pembersihan rumah.
Yang kelima yaitu suasana rumah terasa mengerikan atau terasa hambar atau juga terasa tidak betah, tidak kerasan berada di dalam rumah itu. Jadi maunya kita keluar terus. Di luar rumah kita merasa lebih tenang. Begitu masuk rumah, pikiran kita mulai terasa lagi was-was dan rasa takut, rasa seperti ada bisik-bisikan atau seperti gak betah lah ada di rumah itu, dan bermacam-macam reaksinya itu. Jadi jika Anda merasakan hal-hal seperti itu di dalam diri Anda atau di salah satu keluarga Anda merasakan hal-hal seperti itu harus diwaspadai bahwa rumah Anda ada gangguan negatif atau jin jahat yang sudah berada di rumah Anda. Maka dengan cara itu kita harus melakukan tindakan untuk membuat pembersihan atau melakukan pembentengan rumah itu tadi. Yang keenam yaitu isi rumah atau salah satu keluarga Anda mengalami sakit-sakitan, baik itu sakitnya itu bergantian dari yang si anak atau si ibu, si bapak, dan isi rumah itu bergantian sering sakit dan itu berulang-ulang, maka harus diwaspadai karena jin-jin itu sudah mulai mengganggu keluarga Anda dengan cara menebarkan energi negatif sehingga membuat keluarga Anda sakit-sakitan. Maka jika itu sudah dirasakan, sudah terlihat tanda-tanda di rumah Anda seperti itu, maka segeralah buat pembentengan pembersihan rumah. Jadi waspadai hal-hal yang seperti itu. Yang ketujuh yaitu sering mengalami kesialan, dan banyak kesialan-kesialan yang biasa kita hadapi seperti rezeki seret, masalah selalu berdatangan, urusan apapun selalu gagal, dan nampak kita itu seolah-olah banyak yang membenci. Padahal sebenarnya kita itu banyak yang menyenangi. Tapi setelah ada gangguan, tiba-tiba keadaan itu berubah. Dan itu harus diwaspadai. Kalau hal-hal itu terjadi pada Anda, maka itu tanda-tanda Anda, rumah Anda ada gangguan jin. Karena jin-jin itu menebarkan aura-aura negatif di dalam rumah itu sehingga membuat Anda selalu sering marah, selalu tidak disukai orang lain melihat Anda seperti benci, dan Anda malas untuk beraktivitas atau hal-hal lain yang tidak biasanya terjadi pada diri Anda. Itu menandakan rumah Anda sudah ada gangguan negatif atau jin yang bersembunyi di dalam rumah Anda. Maka dari itu waspada, segera lakukan tindakan dengan cara lakukan ruqyah atau lakukan pembersihan rumah atau dengan cara membentengi rumah. Jika di antara salah satu tanda-tanda 7 itu Anda alami, berarti itu Anda harus bersiap-siap untuk melakukan pembersihan rumah atau memanggil orang yang ahli dalam bidangnya untuk melakukan pembersihan rumah, atau bisa Anda lakukan sendiri dengan keahlian Anda sendiri, atau Anda bisa minta petunjuk, minta diajari orang lain untuk melakukan ruqyah mandiri atau ruqyah rumah Anda sendiri untuk membuat pembersihan dan pembentengan di rumah Anda beserta keluarga Anda. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi wawasan untuk pengetahuan kita semua agar supaya lebih waspada tentang gangguan-gangguan negatif dari jin-jin jahat, sehingga kita hidup bisa lebih tentram, aman, dan bahagia. Sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.